Ya, saya bacakan saja ya, hadisnya cukup panjang ini. Wa an Zainab ats-Tsaqafiyyah imra'ati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqna ya ma'syaran nisa walau min huliyikunna qalat faraja'tu ila Abdullah bin Mas'ud faqultu lahu innaka rajulun hafif dzatil yadi wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amarna bis sadaqah fa'tihi fas'alhu fa in kana dzalika yujzi'u anni wa illa saraftuha ila ghairikum faqala Abdullah bal i'tihi anti fantalaqtu fa idza imra'atun minal ansari bi babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajatuha wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ulqiyat alaihi al-mahabah fa kharaja alaina Bilal فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما قال امرأة من الأنصار وزينب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي زيان به قال امرأة عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران ajrul qarabati wa ajrus sadaqati muttafaqun alaih. Dari istri Abdullah bin Mas'ud, Zainab ats-Tsaqafiyyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai kaum wanita, bersedekahlah kalian walaupun dengan perhiasan kalian." Kemudian aku pulang menemui Abdullah bin Mas'ud dan berkata, "Sesungguhnya kamu adalah orang yang tidak mampu dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kami untuk bersedekah. Pergilah dan tanyakan kepada beliau, apakah aku diperbolehkan bersedekah kepadamu? Jika tidak, maka aku akan berikannya kepada orang lain." Abdullah berkata, "Kamu sajalah yang datang ke sana," kata Abdullah. Maka aku pun berangkat ke tempat Rasulullah dan di sana ada seorang wanita Ansar berada di pintu rumah beliau untuk menyampaikan permasalahannya yang sama. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat berwibawa, maka keluarlah Bilal untuk menemui kami dan kami berkata, "Beritahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada dua orang wanita berada di depan pintu, akan menanyakan kepada beliau apakah sedekah boleh diberikan kepada suami dan anak-anak yatim yang diasuhnya. Tetapi jangan kamu beritahu siapa kami," ya, kata dua perempuan ini. Bilal kemudian masuk dan menanyakan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menjawab, beliau bertanya, "Siapakah dua orang wanita itu?" Bilal menjawab, "Seorang wanita Ansar dan Zainab." Beliau bertanya lagi, "Zainab yang mana?" kata Nabi. Nah, ia menjawab, "Istri Abdullah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kedua wanita itu mendapatkan dua pahala, yaitu pahala membantu kerabat dan pahala sedekah. Ini ya, keutamaan kita bersedekah kepada kerabat. Nah, jadi kita harus utamakan dulu kerabat kita, lalu kemudian yang jauh, Begitu juga dengan tetangga. Kita utamakan dulu tetangga yang lebih dekat pintunya dengan kita, kemudian tetangga yang pintunya jauh, dan lebih jauh lagi. Jangan kebalik ya. Ke orang kita berbuat baik, sementara ke suami, sementara ke istri tidak. Sementara ke orang lain itu berbuat baik, orang-orang lain yang baru kita kenal berbuat baik. Sementara saudara kita, saudara kandung, tidak demikian. Adik kita misalkan tidak kita perlakukan demikian.
Maka orang-orang yang demikian itu bertolak belakang dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita akan mendapatkan dua pahala. Ya, pahalanya tadi apa? Pahala membantu kerabat. Pahala membantu kerabat. Lalu kemudian kita mendapat pahala sedekah. Kalau kita hanya bersedekah kepada orang ya, kepada orang lain yang tidak kita kenal, misalkan orang yang baru datang, itu kita hanya mendapatkan pahala sedekah saja. Sementara kalau kita bersedekah kepada kerabat kita, nah tadi dia, kita akan mendapatkan dua pahala. Oleh karena itu, saudaraku yang hormati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya kita harus lebih mengedepankan saudara kita, bukan orang lain. Tapi kalau saudara kita sudah mampu, sudah cukup, maka kita pindah kepada orang lain, kepada tetangga kita yang dekat pintunya dengan kita. Oh, bagaimana kalau kalau tetangga yang dekat dengan kita itu juga mampu, sementara dia juga punya makanan, kita punya makanan saya banyak nih, misal beras saya banyak, beras dia juga banyak, maka kita lihat tetangga kita, ya setelahnya kita lihat, oh ternyata ada tetangga saya yang sebelah sana tuh, dia tidak punya beras, maka kita kasih kepada mereka. Itu akan jauh lebih baik. Tapi tetap ya yang lebih utama, perhatikan dulu kerabat kita. Nah, jangan juga seperti kerabat sudah pada kaya-kaya semua, sudah punya semua, oh masya Allah pokoknya sudah berkecukupan. Nah itu saja yang yang dikasih. Dengan berdalil hadis ini kita harus berbuat baik atau bersedekah kepada kerabat kita katanya. Sementara tetangga yang sebelah kirinya misalkan menderita, tetangga yang sebelah kirinya serba kekurangan. Nah, sementara si orang yang kaya ini selalu memberikan saudaranya, kerabatnya yang kaya, mereka memberikan hadiah, mereka memberikan sedekah dan yang lainnya. Tapi ingat ya, kita harus melihat kerabat kita ini apakah dia orang yang berkecukupan atau tidak. Kalau berkecukupan kita kasih hadiah sesekali, karena memberikan hadiah ini membuat kita saling menyayangi. Kita saling menyayangi. Nah, jangan lupa ya, ingat tetangga kita yang sebelah kiri, yang di depan, yang di belakang. Karena sesungguhnya orang yang benar-benar kaya itu adalah orang yang memperhatikan, orang yang mengingat tetangga depan, kiri, belakangnya.